Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi komunikasi bisnis, kali ini kita pada bab komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan nafas dari keberlangsungan sebuah organisasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Nah, hal tersebutlah yang melatar belakangi studi mengenai komunikasi organisasi ini. Di mana komunikasi organisasi sendiri merupakan suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung satu sama lainnya dalam konteks organisasi. Berikutnya akan saya paparkan definisi organisasi. Kita pahami dulu organisasi itu apa sih gitu. Ini ada beberapa pakar yang mendefinisikan tentang organisasi. Yang pertama dari Robin. Robin mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sedangkan menurut Hasibuan, organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Haryani, organisasi ini adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja yang terdiri dari dua atau lebih yang didirikan untuk jangka waktu yang lama. Jadi tadi dapat kita simpulkan gitu ya. Bahwa organisasi sendiri ini merupakan suatu unit sosial yang terdiri atas organ-organ yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi ini merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Secara umum, organisasi akan menggunakan berbagai sumber daya khusus untuk mencapai tujuan. Misalnya adalah uang, mesin, metode, cara begitu, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lainnya yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Jika ditilik dari pengertian organisasi dalam dunia bisnis adalah sekelompok orang atau kelompok yang berkolaborasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan komersial. Jadi seperti halnya organisasi nirlaba, dalam dunia bisnis ini istilah organisasi juga memiliki struktur yang jelas dan sudah memiliki budaya kerja. Oleh karena itu, organisasi yang berbeda akan berbeda dalam struktur dan tujuan. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri organisasi. Ini ada 5 ya. Ciri-ciri organisasi ada 5. Yang pertama adalah terdiri dari sekelompok orang. Jadi suatu organisasi itu harus memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Jelas di sini kalau perseorangan itu tidak bisa dikatakan sebagai organisasi. Ciri yang kedua adalah memiliki tujuan.
Alasan mengapa beberapa orang bekerja sama untuk membentuk organisasi adalah karena mereka memiliki tujuan bersama yang ingin mereka wujudkan. Dengan tujuan ini, anggota organisasi akan bekerja bahu-membahu dalam mencapai tujuan. Ciri yang ketiga dari organisasi adalah saling bekerja sama. Untuk mencapai tujuan organisasi, para anggota harus bekerja sama. Ya. Tanpa kerja sama begitu antar anggota organisasi, maka tujuan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan ciri yang keempat adalah adanya peraturan. Setiap organisasi harus memiliki aturan sendiri. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang mereka miliki untuk bekerja bersama dalam proses mencapai tujuan dan menciptakan manajemen yang baik dalam organisasi tersebut. Sedangkan ciri yang kelima dari organisasi adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan peraturan itu tentunya harus disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota organisasi. Pembagian tugas dapat dilakukan dengan membentuk beberapa divisi yang bertanggung jawab atas beberapa tugas dan tanggung jawab. Itu ada 5 tadi ya, ciri-ciri dari organisasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang beberapa definisi dari komunikasi organisasi. Sebelum itu kita pahami bahwa komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan, ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Tindak komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai konteks. Tindak komunikasi dalam suatu organisasi berkaitan dengan pemahaman mengenai peristiwa komunikasi yang terjadi di dalamnya. Seperti apakah instruksi pimpinan sudah dilaksanakan dengan benar oleh karyawan, ataupun bagaimana karyawan atau bawahan begitu mencoba menyampaikan keluhan kepada atasan. Memungkinkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kita bahas pengertian dari komunikasi organisasi dari berbagai pakar ya. Yang pertama dari Arnold dan Friedman ya. Ini mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Selanjutnya menurut Pace dan Phillips ya, komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi. Nanti yang ketiga adalah dari Ronald Law gitu, dan yang keempat nanti dari Wirianto. Menurut Ronald Law gitu, organisasi adalah suatu program komunikasi dalam kajian bidang public relation ya, termasuk di dalamnya mengenai sebuah hubungan internal. Sedangkan menurut Wirianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi di dalam suatu kelompok, baik itu formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja dalam organisasi, produktivitas,
dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tapi lebih kepada anggotanya secara individual. Setelah kita tadi memahami tentang beberapa pengertian komunikasi organisasi, kita lanjutkan tentang makna komunikasi organisasi. Ditinjau dari dua perspektif ya. Perspektif pertama adalah perspektif subjektif. Dalam perspektif ini, pemaknaan komunikasi sebagai proses penciptaan makna atas interaksi di antara unit-unit organisasi yang menciptakan, mengelola, bahkan mengubah organisasi. Fokus dalam pemaknaan yaitu sebuah cara yang dilakukan individu sebagai anggota organisasi berinteraksi dan menciptakan makna atas peristiwa komunikasi yang terjadi. Sedangkan makna komunikasi organisasi dari perspektif objektif ini ditekankan tentang pemaknaan komunikasi organisasi. Penekanan dapat dilihat dari perannya sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi dalam suatu organisasi. Selain itu, fokus dalam pemaknaan ini adalah penanganan pesan yang meliputi menerima, menafsirkan, dan bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh dalam suatu organisasi. Komunikasi di sini dipandang sebagai alat untuk merekayasa organisasi yang memungkinkan individu mampu beradaptasi dalam lingkungan organisasi. Sebagaimana bisa kita pahami bahwa organisasi memerlukan individu yang dapat memberi atau mengikuti instruksi, perintah, dan aturan. Jadi bukan sekedar bertukar pesan, tetapi tujuan umumnya adalah bagaimana interaksi antar anggota membuat organisasi tetap hidup. Berikut akan saya paparkan beberapa poin lebih detail mengenai tujuan yang bisa disebutkan. Di antaranya yang pertama adalah menyelesaikan tugas-tugas individu dalam organisasi. Itu yang pertama dari tujuan komunikasi organisasi. Yang kedua adalah mempertanggungjawabkan tugas organisasi. Sedangkan yang ketiga, melakukan perubahan organisasi melalui inovasi dan keputusan kreatif. Yang keempat, memastikan organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui pembuatan kebijakan, pelaksanaan perintah, dan interaksi yang berkelanjutan. Sedangkan yang kelima, mengembangkan kultur organisasi berupa pola perilaku antar anggota, nilai-nilai dan tujuan yang menjadi karakteristik organisasi dan anggotanya. Jadi dari beberapa tujuan tersebut, kita bisa deteksi pentingnya komunikasi tidak hanya untuk memastikan jalannya organisasi, tetapi juga hidupnya organisasi. Organisasi bisa kolaps, salah satunya ketika komunikasi antar anggota menemui kegagalan. Sebagai contoh, misal Anda adalah seorang atasan yang memerlukan pencatatan
jadwal meeting rutin supaya tidak terlewat. Namun tidak ada bawahan yang mau mencatat. Jadwal yang tidak ketat membuat meeting diboikot karena atasan dianggap tidak pernah serius. Akhirnya apa? Organisasi ini bubar. Untuk itulah komunikasi perlu dan pemahaman maksud pesan yang disampaikan sangat krusial. Beberapa manfaat yang bisa kita ketahui berkaitan dengan tujuan yang telah tadi saya paparkan, begitu ya, yang sudah kita bahas tadi, diantaranya sebagai berikut. Jadi, yang pertama, memperkuat organisasi. Dengan komunikasi, organisasi tidak hanya eksis, namun juga menjadi berada. Artinya apa? Hubungan erat terjalin antar anggota, entah formal maupun informal, tergantung organisasinya. Yang kedua, mencapai tujuan organisasi. Organisasi memiliki tujuan, sebagaimana yang kita sampaikan. Tujuan itu mustahil tercapai tanpa penyampaian dan penerimaan pesan. Anggota organisasi perlu menginternalisasi tujuan organisasinya. Cara ini dapat dicapai dengan proses komunikasi. Sedangkan manfaat yang lain menjadi ruang sosial individu. Individu pasti membutuhkan interaksi. Tidak mungkin tidak. Organisasi tidak hanya menentukan peran sosial yang dimainkan oleh anggota dalam organisasi, melainkan juga ruang sosial di mana individu merasakan kehadiran dirinya melalui hubungan kolegial, pertemanan, kekeluargaan, dan tentunya profesionalitas. Ya, ini menurut Stewart Altaps dan Sylvia Moss, komunikasi ini terdiri dari 3 model. Ya, yang pertama adalah model komunikasi linier, ya, one way communication. Dalam hal ini, komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Jadi, komunikasinya bersifat monolog. Model yang kedua adalah model komunikasi interaksional. Sebagai kelanjutan dari model yang pertama tadi. Pada tahap ini, sudah terjadi feedback atau umpan balik. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah. Dan ada dialog, di mana setiap partisipan memiliki peran ganda. Dalam arti, pada suatu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. Sedangkan model yang ketiga adalah model komunikasi transaksional. Dalam model ini, komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan atau relationship antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan. Dengan landasan konsep-konsep komunikasi dan organisasi sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, maka kita dapat memberi batasan tentang komunikasi organisasi yang secara sederhana, yaitu komunikasi antara manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi, atau dengan meminjam definisi dari Goldhaber, ya, komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan
yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain. Ya, arus komunikasi dalam organisasi itu meliputi komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Yang mana masing-masing arus komunikasi itu mempunyai perbedaan fungsi yang sangat tegas. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Sedangkan komunikasi horizontal adalah bentuk komunikasi secara mendatar di mana terjadi pertukaran pesan secara menyamping yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama, posisinya sama, jabatannya selevel, maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Berikut fungsi dari kedua arus komunikasi tadi ya, vertikal dan horizontal tadi, yang ada dalam organisasi. Yang pertama adalah downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Nah, fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini adalah pemberian atau penyimpanan instruksi kerja atau job instruction. Yang kedua, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu dilaksanakan. Fungsi yang ketiga adalah penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Dan fungsi yang keempat adalah pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Itu termasuk dari arus komunikasi vertikal ya, downward communication tadi. Sedangkan yang kedua dari komunikasi vertikal adalah upward communication. Ya. Yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan atau subordinate mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini adalah penyampaian informasi tentang pekerjaan-pekerjaan atau tugas yang sudah dilaksanakan. Fungsi berikut adalah penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan bawahan. Fungsi selanjutnya adalah penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan dan penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Berikutnya yang adalah dari fungsi arus komunikasi horizontal, yaitu memiliki beberapa fungsi ya, yaitu memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, serta membina hubungan melalui kegiatan bersama. Ya, jadi komunikasi horizontal ini adalah tindak komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang sama. Dalam suatu organisasi, baik yang berorientasi komersial maupun sosial, tindak komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan melibatkan 4 fungsi. Ya. Yang pertama adalah fungsi informatif, di mana organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya di sini adalah seluruh anggota dalam suatu organisasi
berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tatanan manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan biasanya atau bawahan begitu membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, izin cuti, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam organisasi adalah fungsi regulatif. Fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi ada dua hal ya yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu yang pertama atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, ya, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Sedangkan yang kedua yang berpengaruh adalah berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Itu fungsi yang ketiga, yaitu fungsi persuasi. Sedangkan yang keempat adalah fungsi integratif, di mana setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan yang baik. Ada dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, misalnya buletin, newsletter begitu, dan laporan kemajuan organisasi. Juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, atau misalnya melalui pertandingan olahraga ataupun kegiatan piknik atau dharma wisata. Di sini memungkinkan ya adanya saluran komunikasi informal. Nah, pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Saya akan paparkan tentang gaya komunikasi ya, atau communication style yang akan memberikan pengetahuan kepada kita semua begitu tentang
bagaimana perilaku orang-orang dalam suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindakan berbagai informasi dan gagasan. Jadi gaya komunikasi didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu, ya. Dan masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada maksud dari pengirim dan harapan dari penerima. Ada 6 gaya komunikasi yang akan kita bahas. Ya, ini yang pertama adalah the controlling style. Ya, komunikasi yang bersifat mengendalikan. Ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan dari orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one way communication. Yang kedua dari gaya komunikasi ini adalah the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini adalah adanya landasan kesamaan. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way traffic of communication. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya apa? Setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana rileks, santai, dan informal gitu. Dalam suasana yang demikian ini memungkinkan ya setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian secara bersama-sama. Gaya komunikasi yang ketiga adalah the structuring style atau gaya komunikasi yang berstruktur dengan memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Di sini pengirim pesan atau sender lebih mudah ya, lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan prosedur yang berlaku dalam organisasi begitu. Sedangkan yang keempat adalah the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif. Karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan, action oriented. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye, jurkam, ya, partai politik, ya. Kalau di perusahaan ya juru kampanyenya itu supervisor misalnya yang membawa para wiraniaga, salesman atau saleswoman. Dan tujuan utama dari gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasi atau merangsang pekerja atau karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Sehingga gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis. Namun dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis.
Yang kelima dari gaya komunikasi adalah the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberikan perintah. Meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan lebih efektif ya ketika pengirim pesan atau sender sedang bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti, serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankan. Sedangkan gaya komunikasi yang terakhir, yang keenam adalah the withdrawal style. Ya. Ini akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya apa? Tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kan aneh kan? Karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Ya. Jadi misal ini ya, dalam deskripsi konkret gitu, ketika seorang mengatakan, saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini, itu kan aneh. Jadi pernyataan ini bermakna bahwa dia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, gaya ini tidak layak dipakai dalam konteks komunikasi organisasi.